Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya mengendalikan hama ya teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian hama, melakukan penyemprotan misalnya ya teman-teman, kita harus mengadakan pengamatan dulu ya. Kita muter-muter ke lahan kita menemukan hama apa di lahan kita. Jadi nanti nyemprotnya nggak bolak-balik ya teman-teman. Jadi setelah kita muter-muter, kita mengamati menemukan hama apa saja di lahan kita ya. Lalu baru kita akan melakukan penyemprotan ya teman-teman. Lah setelah saya muter-muter tadi, saya menemukan 3 hama ini ya teman-teman. Di lahan terong saya menemukan 3 hama. Oke, kita lihat dari dekat ya teman-teman ya. Nah ini dia salah satunya. Ini ya kelihatannya teman-teman ya. Ini terongnya ada yang bolong. Ini ulat bor berarti ini ya, ada ulat bor di lahan saya. Kemudian yang kedua, ya teman-teman ya. Ini ada ulat gerayak ini ya teman-teman. Ini ulat gerayak tapi masih kecil ini ya teman-teman. Tapi pasti ada temannya ini, pasti dia tidak sendirian. Kemudian ini yang tidak kalah penting ya teman-teman ya. So, teman-teman lihat ya. Ini dia kutu kebul ini ya. Yang paling sulit disemprot kalau tidak tahu tekniknya. Terbang ya teman-teman itu. Kalau disentuh dia terbang itu. Ini kutu kebun. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Setelah hasil pengamatan tadi, saya menemukan 3 hama di tanaman terong saya. Sekarang tinggal kita mengoplos insektisidanya ya. Sebelumnya yang paling penting ini ya teman-teman, saya tegaskan, yang paling penting sebelum kita menyemprot apapun, karena yang kita gunakan adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, yang terpenting adalah melakukan tindakan pengamanan untuk diri sendiri ya teman-teman. Jangan remehkan ini ya, karena efek keracunan pestisida itu tidak seketika ya teman-teman. Itu dalam jangka waktu yang panjang baru terasa ya. Setelah tua baru terasa akibatnya. Ada yang jadi sesak napas, ada yang jadi gatal-gatal, itu macam-macam keluhannya itu setelah tua nanti ya, tidak seketika. Kecuali kalau terminum lah, itu efeknya langsung terasa seketika ya. Itu jadi lakukan pengamanan untuk diri sendiri ya. Untuk apa tanamannya sehat, untuk apa hamanya mati kalau kita celaka, kan nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi pakailah lengan panjang, lengan panjang ya. Pakailah celana panjang, pakai sepatu, kemudian pakailah masker ya. Maskernya yang bagus ya teman-teman. Ciri-ciri masker yang bagus itu bagaimana? Ciri-ciri masker yang bagus itu
Ya meskipun agak sedikit pengap untuk bernafas, tapi bau obatnya tidak tercium oleh hidung kita. Itu berarti masker yang kita pakai bagus ya teman-teman. Kenapa saya sampaikan, karena ini sangat penting ya, sangat penting menyangkut hubungan dengan kesehatan kita. Apapun urusannya, kesehatan tetaplah nomor satu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pertama ya teman-teman ya, ini masih kosong ya. Biasakan itu mengisi airnya dulu ya teman-teman. Isi dulu airnya kira-kira separuh lah ya teman-teman. Jangan biasakan, tidak baik lah mencampur insektisida dalam kondisi kering ya. Kira-kira airnya setengah ember. Ini embernya isinya 24 liter ya teman-teman. Ingat, dalam sebelum menyemprot ya teman-teman, kita harus ingat 3 prinsip tepat dalam penggunaan insektisida itu. Yang pertama yaitu tepat sasaran, targetnya apa, sasarannya apa, hamanya apalah, terus obatnya apa. Tuh. Yang kedua tepat dosis, dosisnya berapa, jangan kekurangan, jangan berlebihan. Patuhi dosis sesuai di dalam label ya. Kadang-kadang orang tidak percaya dosis ya. Misalkan di label dosisnya 1 mili cukup, ada yang menggunakan 3 mili. Itu pertama pemborosan, juga hewannya malah jadi hamanya malah bisa jadi kebal itu ya. Dan kemudian boros juga kan ya, itu. Kemudian yang ketiga tepat cara, tepat aplikasi ya teman-teman. Kalau di situ jenis insektisidanya kontak, berarti ya harus kena ke hamanya. Penyemprotannya harus tapis, harus tuntas, itu tidak boleh terlalu cepat sehingga ada hama yang tidak kena semprot. Kalau itu jenisnya sistemik, berarti ya beda lagi caranya itu. Oke ya teman-teman, kali ini saya akan menggunakan dua jenis insektisida ya. Ini eksima ya, satu eksima ini berbahan aktif imidacloprid 600 gram per liter dan abamectin 30 gram per liter. Ini sangat kuat ya untuk memberantas kutu kebul. Kemudian saya menggunakan monster ini ya, itu bahan aktifnya itu bisa lihat teman-teman sendiri ya. Memetin benzoat 30 gram per liter, chlorphenapir 200 gram per liter, endosakrap 150 gram per liter. Ini sangat kuat untuk memberantas hama ulat-ulatan ya teman-teman. Itu dua bahan yang saya gunakan. Kemudian ini saya menggunakan sabun mandi yang dicairkan ya, buat sendiri ini ya teman-teman. Ini karena sabun mandi berbahan minyak, ini membeku ini ya teman-teman, karena pagi ini dingin sekali, ini membeku ya teman-teman. Dikocok dulu ini. Nah, seperti itu. Apa gunanya sabun ini ya teman-teman? Begini teman-teman ya,
hama itu kebanyakan memiliki lapisan lilin di tubuhnya ya. Tuh. Hama itu dibuat oleh Allah itu dilindungi dengan lapisan lilin. Tuh, yang menyebabkan tubuhnya sulit basah ketika disemprot itu ya lapisan lilinnya ya teman-teman. Lah kalau obat yang kita semprotkan tidak bisa membasahi tubuh hama tersebut, artinya kan obatnya tidak bisa bekerja, tidak ngaruh itu sama hamanya ya teman-teman. Jadi untuk memastikan obatnya bekerja, bagaimana cara melarutkan lapisan lilin di tubuh hama tersebut? Ya, saya menggunakan sabun mandi yang dicairkan supaya bisa melarutkan lilinnya, supaya obatnya bisa menyentuh tubuh hamanya. Nanti akan saya buktikan, akan saya semprotkan di daun talas ya, apakah berfungsi. Satu, merekatnya bagus gitu. Kemudian meratanya juga bagus, jadi melarutkannya juga bagus. Jadi sabun yang dicairkan ini punya 3 fungsi ya teman-teman: melarutkan lapisan lilin, merekatkan, dan juga menembuskan. Oke teman-teman, langsung saja ya teman-teman, kita mulai ya. Oke, yang pertama-tama ya teman-teman, kita masukkan dulu. Oke, kita masukkan dulu sabunnya ya teman-teman. Oke ya, cukup 50 ml saja untuk 1 ember 24 liter ya. Dosisnya berarti sekitar 2 ml per liter ya teman-teman. Kemudian kita masukkan monsternya ya, monsternya kita masukkan cukup 1 ml per liter. Ini kelas takar 15 ml ya teman-teman ya. Kemudian ini eksima ya, yang bahan aktifnya imidacloprid dan abamectin. Sama dosisnya 1 ml per liter. Karena ini embernya ember kapasitas 24 liter, ini cuma 15 ml. Untuk dosis 1 ml per liter berarti masing-masing kurang 9 ml ya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Sekitar seginilah ya, 9 mili.
simanya kita tambahkan lagi 9 ml. Lihat ya teman-teman, lihatlah tangan saya tetap kering ya, tidak ada basah oleh obat sedikit pun ya. Kemudian kita penuhkan airnya ya. Nah, setelah itu kita aduk ya teman-teman. Aduknya seperti ini dulu. Jadi kalau ada endapan di dasar teraduk, kemudian seperti ini teman. Dari bawah ke atas ya. Ini cara ngaduk yang benar. Nah, seperti itu. Lihat ya teman-teman ya. Sudah homogen ya larutannya. Ini sudah siap dipergunakan ya. Oke ya teman-teman, kita coba oplosannya, apakah cairan sabunnya berfungsi ya. Di depan sana itu ada pohon talas, di sebelah sana juga ada pohon talas. Kalau ke daun talas saja mau nempel mau basah, otomatis ke daun yang lain pasti nempel ya. Ke daun terong juga pasti nempel, ke daun apapun pasti nempel ya. Kalau mampu nempel di daun talas ya teman-teman ya. Lihat ya. Bisa teman-teman lihat ya. Ya. Basah kuyup, berarti terbukti ya teman-teman. Oke, kita cari yang lebih luas lagi ya teman-teman. Nah ini nah ini ada daun talas juga itu ya, teman-teman. Masih kering ya, masih kering ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Oke ya, bisa teman-teman lihat ya.
basah kuyup, basah total. Artinya sabun yang dicairkan memang betul-betul berfungsi ya teman-teman, sebagai perekat ya. Nih, belum Pak. Itu ya teman-teman ya. Bukan hoax ya, bukan kaleng-kaleng. Bahwa sabun mandi yang dicairkan berfungsi dengan baik sebagai perekat pasti ya, juga akan berfungsi baik nanti untuk melarutkan lapisan lilin pada hama di tanaman kita. Oke teman-teman, saatnya kita melakukan penyemprotan ya teman-teman. Kalau menurut saya sih penyemprotan yang terbaik itu waktunya malam hari ya teman-teman. Karena malam hari itu hama itu keluar semuanya. Puncak makan mereka ya di malam hari itu teman-teman ya. Ulat-ulat gerayak juga itu kalau malam hari keluar semuanya, naik ke atas daun ya. Kalau siang hari ulat gerayak itu sembunyi teman-teman, sudah dicari ya. Kalau siang hari mereka biasanya sembunyi di sini nih biasanya nih. Kalau ulat gerayak nih di balik mulsa mereka, atau di rerumputan kayak gini mereka sembunyi kalau siang hari. Terus kalau malam hari juga kutu kebul juga lebih lambat gerakannya ya, terbangnya tidak terlalu jauh, jadi lebih mudah untuk disemprot. Itu yang terbaik gitu. Menurut pengalamannya adalah menyemprot di waktu malam hari. Kalau tidak sempat di malam hari ya jam-jam segini lah, pagi sekali ya, pagi sekali sebelum matahari terlalu cerah lah, sekitar sebelum jam 7 ya teman-teman. Supaya apa? Supaya angin belum bergerak. Kalau malam hari pun nggak ada angin, jadi buat nyemprot tenang sekali, aman ya. Bisa dilaksanakan juga pagi. Kalau enggak bisa, kalau saya hampir tidak pernah melaksanakan siang ya. Saya kalau nyemprot selalu malam gitu. Oke, sekali lagi ya teman-teman, karena tanaman terong ini daunnya kasar ya, berbulu bagian bawah. Yang kedua juga hama-hama juga mempunyai lapisan lilin. Jangan lupa kalau nyemprot menggunakan perekat. Oke ya teman-teman, langsung saja ya. Semprot yang tapis ya teman-teman. Kalau untuk kutu kebul ya, semprot dulu bagian atasnya ya kalau ada kutu kebulnya ya teman-teman ya. Semprot dulu bagian atas daun, supaya apa ya teman-teman, supaya kalau kutu kebulnya kabur, kemudian itu supaya kalau kutu kebulnya kabur dan nempel di daun, dia akan nyentuh obatnya ya teman-teman. Nah, setelah itu baru bagian bawah yang tapis ya. Nah, setapis mungkin untuk bagian bawahnya ya. Ini padahal sudah dirempel daunnya ya teman-teman.
bagian atasnya dulu ya teman-teman, karena ada kutu kubulnya. Oke, baru bagian bawah. Tadi kita dari sebelah sini ya teman-teman, tinggal dari sebelah sini kita. Ini ya teman-teman, harus tapis ya. Oke, untuk contoh saja seperti itu ya teman-teman, cara menyemprot kutu kubul ya. Itu yang selama ini saya kerjakan, dan kutu kubulnya seringnya itu mati ya. Oh ini, nah ini, jadi ada ulat gerayak ini, udah nggak bisa bergerak, langsung mati ya teman-teman ya. Kita cari lagi. Oh ini kutu kubul banyak ini. Kutu kubul yang putih-putih ini, kutu kubul ya teman-teman ya. Mati sudah nih, langsung mati teman-teman ya. Ini. Nah ini lagi banyak ini kutu kubul juga ini sudah nggak bisa terbang mereka. Oke, artinya obatnya memang benar-benar ampuh ya teman-teman ya. Kita cari lagi. Oh ini dia teman-teman ya, ini.
Ini ada ulat gerayak ini, udah melungker begini nih. Kalau sudah melungker begini dia tuh pasti mati ya teman-teman. Tuh. Nih. Ulat nih. Ini baru saja disemprot loh ya teman-teman, baru saja disemprot. Oke teman-teman, begitu saja dulu ya, untuk membuktikan saja bahwa oplosan yang saya gunakan itu memang ampuh ya untuk membunuh 3 hama sekaligus, bahkan 4 hama pun bisa membunuh bersamaan kutu kebul, ulat gerayak, ulat bor. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menonton ya teman-teman ya, sudah bersedia menonton sampai akhir. Saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan untuk subscribe ya, like dan share. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman mendapatkan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Sampai jumpa di konten yang lain ya teman-teman ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.